Ibu-Ibu Mau Tahu bersama Cindy Fatah. Yuk, sini. Disponsori oleh Amalfi Ristorante and Bar, the best Italian food in town. Halo, Ibu-Ibu Mau Tahu bersama Cindy Fatah. Yuk, sini. Hari ini Ibu-Ibu Mau Tahu saya sudah ada di rumah seorang wanita Indonesia hebat. Untuk saya Ibu adalah seorang sosok wanita Indonesia yang sangat hebat. Siapa lagi kalau bukan Ibu Siti Fadila Supari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Sidi. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Terlihat dari keceriaan Ibu. Ibu, aku mau tanya dulu dong, kesibukan Ibu tuh apa sih akhir-akhir ini? Kesibukan saya pensiunan. Kesibukan saya di rumah saja. Ya, nulis, kemudian saya punya kesibukan baru. Aglonema. Ini dia aglonemanya. Ada Mahadewi ya Ibu. Gimana sih Ibu, coba ceritain deh hobi baru Ibu ini, menarik sekali. Saya mempunyai hobi baru ini ketika saya waktu itu menghadapi COVID ya. Begitu saya keluar dari penjara dan kemudian saya diundang teman saya ke satu rumah, dan teman saya itu ternyata mempunyai nursery. Jadi dia ada banyak sekali aglonema dan saya diberi oleh dia. Nah setelah diberi itu di rumah pandang-pandang, kok saya jatuh cinta dengan dia. Dan mulai saat itu saya keracunan aglonema. Jadi kira-kira hampir setahun yang lalu ya itu ya. Dan kemudian selama setahun ini, waduh udahlah segala macam. Saya pernah tertipu beli aglonema lewat online, lewat toko online. Tapi kalau lewat nursery itu terpercaya, dijamin. Kalau kita beli langsung ke nursery apalagi datang, itu terjamin banget. Tapi walaupun tidak datang, tapi kadang-kadang saya beli nursery dari Magelang, dari Kutoarjo, dari mana-mana. Nah itu aman-aman saja. Seperti apa yang kita harapkan, seperti apa yang kita lihat. Sesuai. Jadi pakai video call. Jadi, Ibu tuh punya komunitasnya ya? Ya, sekarang terbentuk komunitas aglonema se-Indonesia, namanya ASA. Asosiasi Aglonema Nusantara. Asosiasi Aglonema Nusantara. Dan Ibu menduduki sebagai? Saya sebagai Dewan Penasehat. Ibu selalu ya di mana-mana ya. Ibu selalu di mana-mana melit ya, memimpin ya. Luar biasa. Sampai hobinya aja Ibu juga yang memimpin loh. Ya nggak mimpin itu mana, bantu-bantu lah. Iya. Bantu-bantu dan bantu-bantu membesarkan aglonema agar memasyarakat. Agar memasyarakat. Karena memang aglonema itu sangat indah dan memabukkan. Memang memabukkan. Kalau udah coba ibu-ibu nanti coba beli aglonema yang sederhana saja, yang aduh ibu akan jatuh cinta ya. Gimana sih Ibu merawat ini? Ini benar-benar hobi kesehariannya Ibu nih sekarang aglonema. Ibu pupukin sendiri, Ibu siram sendiri gitu. Terus apa lagi Dan Bu? kalau bangun tidur kemudian kita melihat aglonema kita bertunas, waduh itu seperti bahagia ya. Bahagia, kebahagiaan tersendiri ya. Jadi terapi kebahagiaannya Ibu di aglonema sekarang ya. Iya. Luar biasa. Nah Ibu, dari hobi barunya Ibu nih aglonema ini, Ibu hanya merupakan kolektor aja atau Ibu juga jualan sih? Kok jualan kayaknya sorry. Ya. Kayaknya sengaja beli untuk itu enggak, sengaja beli untuk jual enggak. Iya. Jualnya adalah hobi. Nah, di dalam hobi itu kadang-kadang ada yang beranak, jadi bisa lebih dari satu dan unik. Biasanya punya saya unik, enggak yang biasa gitu. Biasanya saya cari yang mutasi-mutasi, kadang mutasi warna, kadang mutasi bentuk. Nah itu yang justru saya yang menarik Ibu yang ya? Menarik saya. Dan kemudian ini beranak pinak ini kemudian ada orang yang kepengen banget itu. Ya mau nggak mau, ya pasti kan nggak mungkin juga saya berikan begitu saja. Ya kan untuk ganti bagaimana membiakannya dan sebagainya. Jadi kalau memang ada yang unik dan orang yang biasanya kenal udah tahu,
aku ini dong, beli itu Iya, dong, sesama gitu. Iya, komunitas gitu, sesama komunitas. pecinta gitu Dan ya udah Bu ya? kenal Udah gitu. kenal. Dan saya tuh nggak bisa mengirim gitu. Jadi kalau beli ya langsung aja ke rumah Heeh. saya biasanya Mhm, lihat-lihat dan mhm, kemudian mhm, mhm. ini. Dan Bu kebetulan kalau mhm, memang itu saya punya banyak atau punya lebih dari satu dan itu unik, saya biasanya boleh gitu. boleh gitu ya, Ya, dibeli sama sesama pecinta gitu ya. ya. Bu kok bisa mutasi gitu gimana sih? Apa ada ini Nggak khusus nggak sih Bu? nggak tahu, Ada tapi nggak tahu ya, rahasianya tapi nggak sih? saya suka memberikan murotal murotal, Murotal ngaji ya? ngaji, Mmm. Al-Kahfi, kemudian Ar-Rahman. Nah itu pada kandang tanaman itu atau di dalam tanaman itu berada. Luar Apakah biasa. karena itu saya berpikir begitu, tapi ya nggak apa-apa Iya, kalau murotal itu memang. berbunyi, aku Mmm. juga bisa mendengarkan dari Sekalian ya, sekalian. ibunya dan tanamannya sekaligus Mhm. ya mendengarkan, luar biasa. Nah Ibu, hari ini tuh karena ini podcast ibu-ibu mau tahu, karena Cindy sendiri ibu-ibu dan Cindy selalu menempatkan posisi Cindy selalu kepingin belajar dari sosok hebat tamu-tamu podcast. Ibu ini kan seorang wanita, akademisi, seorang ahli medis Indonesia dan internasional. Boleh nggak Ibu ceritain di sini, gimana sih latar belakang Ibu? Apa sih yang mendorong Ibu, sampai Ibu akhirnya menjadi Ibu Siti Fadilah Supari yang terkenal seantero dunia ini? Ibu ceritain sedikit dong pengalamannya Ibu. Untuk menjadi sesuatu itu ya, bukan berasal dari saya, menurut saya. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis di Lauh Mahfuz sana bahwa saya nanti akan menjadi begini 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 menurut saya. Jadi kok saya mendorong ini, mendorong itu sebetulnya berjalan, sesuai dengan kehendak Allah saja, di mana saya tercetak sebagai seseorang yang anak kecil yang dari kecil saya anak yang pengen tahu, Mmm, anak yang selalu curiosity-nya itu sangat tinggi. sangat kental gitu. Dan saya sebagai dokter ahli jantung dan saya fokusnya ke riset waktu itu. Nah, dan di dalam riset itu saya selalu berpikir bagaimana menyelamatkan orang banyak begitu. Mmm, Dan kemudian sedang senang-senangnya saya riset di dalam dunia saya dan saya sedang happy-happy-nya, tiba-tiba saya disuruh menjadi menteri kesehatan. Waktu itu saya nggak mau karena saya terbiasa berpikir itu memakai reference. Kalau menteri, reference saya siapa? Mana bukunya untuk jadi menteri? Nggak ada. Saya nggak mau. Tetapi suatu hal yang membuat saya harus mau dan akhirnya saya mau. Saya tadinya nggak kenal sama Pak SBY, saya bukan bagian dari partai manapun. Saya adalah ibu-ibu yang kebetulan menjadi dokter ahli jantung aja di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, dan saya juga bukan direkturnya, tapi tiba-tiba saya diminta Pak SBY untuk jadi menteri, dan itu suatu hal yang sangat kaget gitu. Nah, mhm, ya itulah mengapa saya jadi menteri. mhm. Tapi kenapa sih saya researcher ya? Itu, Saya terkenalnya adalah research. Cara berpikir saya adalah cara berpikir research. Cara berpikir saya saintis. ya, scientist. Karena memang itu bawaan lahir barangkali ya. Saya saya kepingintahuan saya itu sangat besar ketika saya mendapatkan ilmu atau saya mendapatkan informasi yang menarik. Misalkan pada waktu saya umur 5 tahun kira-kira, adik saya umur 3 tahun. Adik saya gemuk dan putih gitu. Dan pada suatu hari ayah saya ngajarin. Ayah saya bawa senter. Senter ini ditaruh di bawah sini, Buat tangan gitu ya ya? di bawah tangan. Mhm, Maka ini warnanya merah iya, semua. Warna merah ini ayah saya bilang, ini darah. Allah memberikan manusia itu darah untuk hidup. Wah, saya berpikir, jadi di mana-mana ada darah, Pak. Ya, di mana-mana ada darah. Sampai di ujung kaki, kata bapak saya. Oh ya. Jadi saya bayangkan waktu itu darah itu seperti kantong gitu ya. mhm,
Nah pada satu pagi-pagi, adik saya kan waktu itu putih gitu. Jadi ada urat-uratnya kelihatan. Oke. Nah, apakah itu juga darah? Nah, ibu udah mulai curious tuh di situ ya. Kurius itu. Maka waktu main-main saya ambil silet. Saya silet kakinya. Nah, keluar darah beneran. Oh, bener ada darah di situ. Tapi Nah, itu saya selalu ingin membuktikan sesuatu Iya. yang membuat pertanyaan di dalam hati Iya. saya. Nah, itu mungkin itu bibit-bibit itu dari- bibit-bibitnya mulai dari- dari umur 5 tahun Iya, tuh Bu 5 ya. tahun. Sudah pengen tahu sesuatu gitu. Iya. Nah, Dan kemudian langsung lagi ibu ibu saya marah. pastilah. Dimarahin dan ibu saya menolong adik saya sambil marah saya. Nakal kamu, nakal kamu. Saya sedih banget, saya kok nakal. Saya tuh hanya pengen tahu itu isinya apa gitu. Terus kemudian saya sembunyi di gerbang yang dimana ayah saya nanti kalau datang pasti lewat situ gitu. Dan benar saya nunggu sampai ayah saya datang. Ayah saya datang begitu mobilnya datang, ayah saya turun. Dah, kenapa di sini kamu? Ayo, kenapa? Saya digendong. Ketakutan. Saya ketakutan. Saya takut. Saya dimarahin ibu. Loh, kenapa kamu dimarahin? Saya tadi nyilet adik saya keluar darah aja Pak. Bapak kan bilang katanya di mana-mana ada darah. Maka saya pengen tahu di situ ada darahnya Pak. Ayah saya tidak marah. Oh enggak apa-apa. Jadi ternyata nyiletnya bukan karena kejahatan, Iya, bukan karena keingintahuan. berantem, Iya, bukan karena apa, tetapi karena keingintahuan. keingintahuan. Dan ayah saya bisa merespon dengan baik. Dan disitulah, dan bisa menyadarkan, Iya. itu sakit, nggak Iya. boleh kamu lihat darah yang ada di. Nah, gitu. Akhirnya begitu ayah saya. Dan itu menunjukkan bahwa curiosity-nya itu dari kecil. Dari kecil memang ibu Iya. memang punya pengen membuktikan pengen sesuatu. membuktikan, luar biasa. Jadi dari itu yang mendorong ibu sampai akhirnya terus ibu jadi fokus ya, udah Iya. tahu tujuan ibu mau apa gitu ya Uh-uh. jadinya dari situ ya. Iya. Nah terus gimana tuh Bu? Ibu abis itu langsung ambil sekolah untuk research atau ibu Ya, sudah saya mulai- dokter, saya Hmm. dokter, saya sekolah. Sebetulnya saya nggak pengen jadi dokter, tapi ayah kepengen punya anak dokter, dan dia meminta kepada saya, tolong kamu jadi dokter. Oke. Terus saya sampai ayah saya meneteskan air mata, saking kepengennya punya anak dokter. Dan saya saat itu juga ngalah, karena Allah itu senang kalau anak itu berbakti pada orang tuanya. Ya. Maka saya nurut sama orang tua sambil nangis karena saya kepengen banget menjadi ahli geologi ITB. Itu mimpi saya, Oh, itu memang mimpi yang tidak pernah hadir. Dan Iya. saya pengen banget sekolah itu, tapi karena saya harus berbakti pada orang tua saya kalahkan mimpi saya. Lebih baik saya berbakti pada orang tua. Lalu ibu Dan ternyata itu adalah sumber dari rezeki saya. Iya. Mungkin karena saya seperti itu, maka saya bisa jadi menteri gitu. Iya. Menteri yang saya tidak pernah pengen. Iya. Saya bukan dari anggota partai, Iya. saya bukan aktivis, saya bukan siapa-siapa, tiba-tiba saja datang. betul-betul karena ibu mengikuti keinginan orang tua dan ibu Itu benar-benar berkahnya. Iya. Berkah. ya, karena kesadaran ibu itu bahwa Allah menyuruh kita memang berbakti kepada orang tua gitu ya Bu ya, lalu ibu jalankan itu dengan sungguh-sungguh. Luar biasa ibu-ibu, inilah pelajaran yang luar biasa buat saya hari ini. Lalu ibu jadi semenjak itu ibu melakukan research, ibu kan ini kan Ya researcher saya kan? dokter umum dulu, dokter umum, dan kemudian masuk ke dokter jantung. Ya. Masuk ke dokter jantung pun sangat mulus. Kalau masuk ke spesialisasi itu mestinya harus diuji lagi, ada 4 tahap ujian gitu. Ada ujian bahasa Inggris, ujian ini banyak. Saya enggak. Saya diminta oleh pimpinan dari bagian jantung itu Oke. agar masuk bagian jantung. Karena Setelah- apa itu Bu? Karena saya waktu itu menjadi pembicara di seminar. Waktu itu seminar masih jarang banget. Iya. Ada seminar tentang hipertensi yang mengadakan saya nggak tahu, tapi di situ ada profesor ahli ginjal, profesor ahli syaraf, dan ahli jantung. Nah Oke. ini kepalanya ahli jantung. Dan saya dari puskesmas.
Ibu dari Ya, puskesmas, lalu profesor-profesor itu bicara apapun tentang hipertensi, kalau tidak tahu datanya dari puskesmas, it's nothing. Karena pasien di puskesmas cukup banyak. Dan hipertensi itu banyak banget, Ya. dan obatnya hanya itu dan tidak pernah sembuh. Nah itu Oke. keadaan dulu zaman dahulu. Dan memang ternyata Mhm. hipertensi bukan penyakit yang bisa disembuhkan, Oke. hanya bisa dikendalikan. Mhm. Nah dan waktu saya bicara di situ, nah Ibu jatuh hatilah iya. si pemimpin penyakit jantung itu, dan dia minta saya untuk masuk di sana tanpa tes. Tanpa melewati semua prosedur yang Ya. ada. Karena Itu pun juga berkah dari orang tua menurut saya. gitu ya Bu ya, karena Ibu bisa mampu menjabarkan situasi yang sebenarnya yang terjadi di puskesmas, mungkin dengan sangat rinci dan sebagainya, sehingga para profesor tersebut melihat Ibu sangat kompeten gitu ya. Ya. Jadi Ibu diluluskan, Ya, nggak usah Ibu, tanpa ujian. luar biasa, dikasih jalan tol gitu ya Ya, Bu. jalan tol terus. Sampai Luar jadi menteri biasa. jalan tol terus. Ya. Kan Ibu itu kenapa ya? Ibu dari hati kali ya Ibu ngerjainnya ya. Ibu Apanya dari hati? Ya, apa ya? Iya ya Bu ya. saya selalu berbicara apa yang ada di dalam hati saya. Ya. Apa yang ada di dalam nurani saya, tanpa tedeng aling-aling, tanpa saya pernah aku dalam hati saya saya ngomong B, insya Allah saya tidak pernah. Oke. Jadi apa yang saya katakan ya itu yang ada di hati Perkataan dan perbuatan semua saya. konsisten gitu Ya. ya Bu ya, sama itu kekuatan seorang Ibu Siti Fadila Supari, luar biasa. Bu, Ibu itu kan pernah mengalami suatu kejadian luar biasa ya. Ibu menyetop pandemik flu burung. Ya. Itu membutuhkan keberanian yang luar biasa menurut Cindy ya. Cerita dong Bu, pengalaman Ibu itu. Kok Ibu bisa berani gitu loh, seorang wanita dari Indonesia berani menyetop flu burung itu. Jadi gini, saya melihat, ya itu karena saya researcher. Ya. Dan sebelum saya jadi menteri, saya sempat ingin membuat vaksin untuk agar supaya orang-orang miskin itu tidak sakit jantung. Luar biasa. Sehingga saya sekolah tentang vaksin lah ceritanya. Oh, Ibu sekolah tentang vaksin? Ya. Sana kemari saya pergi Ya. ke luar negeri untuk belajar bagaimana apa itu vaksin, bagaimana membuatnya. Fokus Ya, di situ Bu? Fokus. Oke. Nah, ilmu saya dari situ. Terus saya membuat riset untuk membuat vaksin sendiri. Selagi saya mendapatkan dana waktu itu, dana dari UI untuk membuat vaksin itu, ternyata dalam perjalanannya saya dipanggil untuk jadi Menteri Kesehatan. Dan ternyata ilmu saya itu untuk menghadapi vaksin di Aku dunia. merinding deh Ibu. Maksudnya Ibu kayak udah tertata gitu ya. Betul, tertata. Dan saya menjadi menteri pada saat yang tepat. Pas ada tantangan seperti itu. Dan ilmunya Ibu udah punya. Ilmunya sudah siap. Padahal saya ahli jantung, tidak pernah tahu tentang vaksin. Tapi saya sempat kursus-kursus tentang vaksin. Dan ternyata pas banget gitu ya. Itu dia. Oke. Allah itu selalu mengatur. Subhanallah. Maka pilihan Allah itu yang terbaik. Saya sudah tidak mau dipaksa saya menjadi menteri. Dan Ibu tuh dipaksa ya? Pada waktu itu saya nangis pada Allah. Allah, saya nggak tahu apa-apa. Kalau saya kesulitan, Engkau harus nolong saya ya Allah. Nah, setiap ada masalah, saya mesti mengadu pada Allah untuk mendapatkan jalan keluar. Nah, ketika jadi menteri, saya melihat suatu ketidakadilan. Melihat suatu penindasan dari bangsa-bangsa yang kapitalistik untuk menindas negara-negara yang seperti kita, bahkan negara-negara miskin. Saya katakan kalau saya itu melihat sesuatu ketidakadilan, saya pasti bergerak hati mau saya. Speak up gitu ya. Apakah speak up, apakah menulis, apakah apa, pasti tergerak hati saya. Berbuat sesuatu. Ingin berbuat sesuatu. Kalau tidak bisa berbuat sesuatu ya tak tulis aja. Nah, pada waktu itu saya jadi menteri dan saya sadar saya mempunyai kekuasaan dan saya menjadi wakilnya dari 250 juta saat itu rakyat Indonesia. Saya harus betul-betul melindungi rakyat saya. Dan saya melihat pandemik ini
tidak fair gitu, pandemi flu burung. Iya, iya. Pandemi flu burung tidak fair dan saya melawan. Tapi saya melawannya bukan pakai mulut, bukan pakai apa-apa, tapi pakai riset. Itu justru Ya, kekuatan. pakai riset. Jadi saya heran sekali ketika kita menghadapi COVID tidak ada riset sama sekali. Karena research itu kan ya Riset. pembuktian soalnya Pembuktian kan. yang hak, Mm-mm. pembuktian yang tertulis, pembuktian yang tidak bisa digoyahkan. digoyang. Karena jelas Ya, gitu ya, ya. Bu ya, ada tertulis. Misalkan waktu itu WHO mengatakan bahwa manusia itu terinfeksi dari ayam yang terinfeksi. Ya. Nah, itu kemudian kena. Saya membuktikan tidak. Oke. Ini buktinya tidak. Karena virusnya ayam tidak punya reseptor untuk manusia. Itu Mutlak. pembuktian Ibu. Mutlak. Kalau you mengatakan bahwa kita ketularan dari ayam yang mati, virus ayam itu harus punya reseptor untuk manusia. Tapi ini tidak. Nggak ada. Itu pembuktian Ibu ya. Pembuktian. Mutlak toh. Mutlak. Nah, dia nggak bisa apa-apa. Luar biasa. Terus pada waktu dia mengatakan ada human to human transmission, ada penularan manusia atas manusia. Ketika itu di Karo ada 8 pasien, yang 7 meninggal. Nah, yang 7 meninggal itu dianggap menular dari manusia ke manusia. Entar dulu, saya lihat dulu virusnya. Ya. Ternyata virusnya tidak mempunyai reseptor human to human. Jadi tidak menular dari manusia. Mereka akan mengumumkan epicentrum flu burung ada di Indonesia dan gagal. Jadi karena saya lawan dengan hasil Research. Luar biasa. Dan Itu kekuatan nomor kekuatan satu nah, itu. Itu dia. Kenapa pada COVID tidak ada kegiatan riset seperti itu? Riset itu yang bisa tahu apakah pandemik ini alami ataukah pandemik ini buatan manusia. Nah, kalau buatan manusia siapa yang membuat? Mengapa dia membuat kita begini? Nah, itu jawabannya akan sampai untuk menyelesaikan masalah. Bu, aku dari seorang ibu-ibu nih, cuman mau tanya goblok-goblokannya seorang ibu ya. Kenapa ibu nggak maju ya Bu nih sebelum pandemik ini untuk membuktikan, ini udah terbukti belum sih Bu? Saya waktu begitu saya menjadi menteri, saya punya power untuk mengatur. Dan saya punya teman-teman Iya. yang ahli di dalam kevirusan. Yang ada dan ada laboratoriumnya. Waktu itu Eijkman ada dan direktur Eijkman-nya juga sangat membantu saya. Nah, sekarang saya kan bukan siapa-siapa. Saya punya grup yang punya, tapi kan grup saya punya laboratorium tapi kan swasta, maksudnya bukan resmi. Oke. Untuk mengetahui. Saya punya anak saya punya laboratorium, bukan anak bukan Iya, anak iya. beneran ya, Iya, anak iya, buah, iya, anak iya, buah. iya. Timnya Saya ibu lah ya, timnya ibu tim ya. anak. Mm-mm. Tim saya itu punya laboratorium sendiri. Mm-mm. Bisa melihat bahwa virus COVID itu dalam 5 menit dengan udara seperti kita mati. Bisa melihat bahwa virus COVID itu ketika melengket di mukosa kita bisa dibersihin dengan Ini ya, Bu. garam Kumur-kumur garam yang itu bisa ya. memisahkan dari tubuh kita. Kalau ada virus nempel-nempel di hidung dan di belakang hidung itu, maka kalau kita kumur-kumur, cuci hidung pakai garam, hilang. Oh gitu. Dan Jadi itu kita buktikan di dalam laboratorium kita. Ternyata yang bisa memisahkan. Karena antara afinitasnya COVID itu sangat tinggi, begitu nempel banget. Oke. Nah, dia bisa menghilangkan tempelan air garam. Garam krosok 2 sendok dalam 1 gelas. Garam biasa gitu, Bu. Ya, garam krosok. Garam krosok. Dalam dicampur 1 sendok, terus dalam gelas, terus dikumur aja gitu ya di. Atau Ya, alirkan, kayak di itu kan, kayak kita wudhu gitu ya. Kayak kita wudhu itu. Apa sedot terus buang lagi gitu ya. Oh gitu caranya, Bu. Oh ternyata Nah, itu COVID hilang semua. Nggak usah susah-susah. Nah, mestinya itu untuk gerakan massal gitu kan. Kalau kita punya, kalau kita mempunyai mindset research. Iya, itu tapi dia. yang mimpin kemarin kan nggak ada mindset researchnya. Mindsetnya yang mimpin tentara ya mindsetnya tentara. Tapi kalau tentara pun memang
seharusnya tentara sih sebetulnya, tapi tentara yang ikut berperang. Jadi begitu ada COVID itu Pak Jokowi mengatakan kita perang gitu kan. Mhm. Perangnya itu bukan berarti tentaranya nyoblesin suntik, Oke. bukan. Oke. Tapi justru dokter-dokternya seperti tentara. Senjatanya dokter adalah research. gitu. Research balik lagi. Itu kekuatan ibu Senjatanya ya. adalah riset. Iya, iya. Bu, bagaimana dengan kita-kita nih Bu yang awam, yang nggak punya ilmu research gitu ya? Gimana Bu kita harus menyikapinya? Ibu punya Ya, saran kan? sangat-sangat sulit. Pandemik ini serangannya justru pada ibu-ibu. Iya, Supaya ibu-ibu takut. betul. Ibu-ibu itu adalah penggerak utama dalam satu keluarga. Ya. Kalau ibunya takut atau ibunya menakut-nakuti, maka bapaknya ikut takut, anaknya apalagi. Dan itu suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Ibu itu adalah kekuatan. Ya. Kalau ibu itu pintar, maka negara kita ini akan penuh dengan orang pintar. Ibu ini baik, maka negara kita akan baik. Karena ibu inilah yang membentuk baik dan buruknya keluarga. Mhm. Kalau di dalam agama kita itu surga ada di bawah telapak kaki ibu. Itu adalah satu gambaran Bahwa betapa pentingnya peran betapa ibu. pentingnya peran ibu di dalam kehidupan kita semua, kehidupan dunia, Mhm. akhirat juga pasti. Jadi kita perempuan memang harus pandai ya Bu ya, Iya. Pandai dalam menjawab kehidupan. dalam menjawab kehidupan. Dan sekarang kehidupan semakin sulit. Betul. Bukan kadang-kadang bukan sulit uangnya saja, tapi sulit untuk melihat kebenaran. Mana yang putih, mana yang hitam. Itu semuanya menjadi abu-abu. Mhm. Padahal itu penting untuk jalannya anak-anak kita. Mhm. Mhm. Bagaimana kalau anak-anak itu jalannya di tapak abu-abu terus. Mhm. Anak-anak harus tahu mana putih dan mana hitam. Itu tugas kita sebagai ibu untuk mengarahkannya ya Bu ya. Mhm. Ibu tugasnya, apalagi pada milenial ini sangat berat. Mhm. Ibu harus tetap menjadi pelita bagi anak-anaknya Ya. untuk melihat mana putih dan mana hitam, Ya. bukan abu-abu. Gitu ya. Itu bagaimana sih Ibu cara ibu sebagai ibu punya anak-anak, ibu punya cucu-cucu. Gimana sih caranya Ibu? Tapi masanya berbeda. Ya. Sekarang anak-anak saya udah punya anak, Mm-mm. saya udah punya cucu. Cucu saya cukup banyak, cucu saya 9 dan 3 luar anak. biasa. Jadi berbeda dengan ibu-ibu yang sekarang menghadapi anak-anak milenial. Mhm. Yang cara berpikirnya sudah sangat berbeda sekali dengan Kritis. kita. Mhm. Sangat maju. Tapi mereka belum punya pengalaman. Ya. Dikira Indonesia dari dulu itu ya sudah kayak gini. Padahal Indonesia kita rebut dengan darah Ya. dan nyawa. Dan sekarang Indonesia apakah aman-aman? Kita mempunyai negara yang cantik dan kaya raya ini belum tentu aman. Apakah kalian generasi muda akan terus memiliki Indonesia ini seterusnya? Belum tentu, tergantung dari kalian. Tergantung dari kita. Kalian Tergantung itu dari yang mendidik rakyat. adalah ibu-ibu seperti Cindy. Jadi ibu-ibu seperti Cindy harus menyadarkan anak-anak betapa pentingnya negara ini menjadi milikmu. Negara ini adalah warisan untuk kalian. Nah itu harus dijaga. Jangan sampai ditempatin orang dan kita menjadi tamu di negeri sendiri. Oke. Dan itu Nilai-nilai. akan bisa terjadi. Simpangannya ada di zaman sekarang. Dan Anda harus melatih anak Anda mana yang putih dan mana yang hitam. Itu ya. Sehingga anak akan bisa Memilih memilih jalannya baik. yang Ya. sesuai gitu ya. Kalau abu-abu terus, udahlah. Nanti Indonesia itu mungkin namanya bukan Indonesia lagi. Mhm. Itu Itu. yang saya pesankan untuk ibu-ibu muda. Ya. Anda tugasnya bukan ringan. Ya. Karena sekarang adalah di dalam masa transisi yang sangat sulit. Di mana munculnya IT ya, revolusi Mhm. digital. Ya, digital. Itu atau disrupsi digital itu sangat luar biasa. Iya. Itu balik lagi peran ibu ya yang Ya, peran harus ibu. bisa membatasi gitu ya Bu ya. Bukan membatasi, Mhm. justru Tuturi Handayani, Mhm. tetapi bisa memilihkan mana yang putih, mana yang hitam. Iya. Terus kemudian nomor 1
kuatkan iman anak-anak. Nomor 1. Nomor 1. Kuatkan iman Iman. kita dulu, Ya. baru menular ke Saya anak-anak. yakin loh Anda sudah beriman baik. Insya Nah, Allah. bagaimana anak-anak bisa beriman dengan baik? Insya Allah kalau imannya bagus, Allah akan ikut menjaga. Ya, Nah. itu udah paling paten itu Bu kayaknya Bu. Ya, Mhm. Aduh ya luar biasa. Jadi itu ya Bu ya, apa namanya, kekuatan ibu sampai ibu bisa melawan WHO waktu itu, men-stop pandemi karena kekuatan dari research itu. Jadi ibu yakin gitu ya Bu ya, apa yang ibu sampaikan ini ada buktinya gitu ya. ya. Jadi kita sebenarnya seperti itu ya Bu ya, Harusnya begitu. harusnya begitu kan, ya semampu kita. Kayak kemarin Mm-mm. Bapak, kalau saya teliti sendiri, Mm-mm. itu COVID itu hanya 5 menit bisa bertahan di Ibu udara sudah kita. buktikan itu. Iya, anak buah saya bukan saya. Ya tim ibu. Nah kemudian AMSA iya tuh kalahnya sama air garam. Mm-mm. Nah itu bukan ngomong kosong, kita Memang tuh berdasarkan ya. bukti. Ya. Nah kalau tahu bahwa kayak gitu kan kita tidak usah takut buka pintu pakai sikut ya kan, buka pintu pakai sikut, buka ini pakai ini, ampun deh. Kalau pakai Kan- masker gimana? Katanya nanti ada virus COVID yang nempel di gini. Virus itu sebenarnya gampang nempel. Nggak Nempel begitu. harus di mukosa, harus di sel manusia karena mau makan, nyedot makanan di sel manusia gitu. Baru Tapi itu kalau dia. di pegangan itu ya nggak bisa makan deh ya. di udara, Mati. di udara 5 menit. Di udara dengan Mhm. apa humidity seperti kita, dengan panas seperti kita ya. Iya. Sulit. Oh, luar biasa. Bu, Ibu cerita dong, Ibu sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu gitu ya. Dengan Ibu kesibukan Ibu sebagai akademisi, sebagai politisi dulu gitu ya. Gimana tuh Ibu membagi waktunya Ibu gitu? Oh, saya cerita ya. Mm-mm. Saya itu punya anak ketika saya masih mahasiswa kedokteran. Oh, Nah, oke. karena saya seorang kiai, maka kalau pacaran itu nggak boleh gitu. Jadi mau pacaran nggak boleh, udah kawin aja sekalian gitu. Iya. Akhirnya hamil pada waktu koskap. Koskap saya dimarahin profesor saya, nggak boleh hamil. Jaga anak kamu yang ada di dalam, nggak boleh koskap di bagian anak waktu itu. Dan sehingga pada waktu itu, jadi saya berhenti dulu sekolah kedokterannya. Nah di situ sudah terlatih mindset saya mempunyai anak, baby, sama dengan sekolah kedokteran. Sekolah kedokteran itu bukunya segini-segini, belajarnya kadang-kadang tidak tidur dan sebagainya. Dalam keadaan hamil. Nah itu dalam keadaan hamil. Mm-mm. Dan kalau koskap itu kadang-kadang dikerjain sama seniornya Senior. dokter. Lanjutin, ada udah bedah Mhm. perut. Sekarang saya disuruh nutup perutnya. Lah kan saya pakai pakai baju Udah pada baju rumah sakit ya, baju kan dokter. kelihatan Mhm. hamilnya. Hmm. Ya saya jahit dengan sampai keringetan. Udah selesai jahit perut orang. Udah selesai, terus saya copot. Loh, ternyata kamu hamil ya. Kok kamu nggak ngomong? Kalau kamu hamil tadi aku nggak suruh kamu nutup. Cuman Ibu Ya emang masa saya ngomong saya hamil kan nggak lucu. Ya nggak apa-apa, dok. Saya juga harus belajar. Saya bilang. Nah itu pada waktu itu. Jadi betapa sulitnya saya hamil, kemudian saya punya anak, saya masih koskap lagi nantinya. Sehingga saya pada waktu lulus tuh anak saya sudah 1 tahun lebih sedikit. itu Nah pas itu, lulus. kemudian setelah itu saya kerja di puskesmas. Kerja di puskesmas, lahirlah anak saya kedua. Kemudian lahirlah juga anak saya ketiga. Masih di puskesmas tuh Ibu. Nah anak saya baru 4 tahun yang paling kecil. Saya sekolah kardiologi atau sekolah jantung, jadi spesialis. Oke. Kemudian lulus, kemudian saya ambil S3. Lah, S3 itu anak saya udah 3, yang umurnya sudah SMA kali ya, paling besar SMP, dan SD. Saya bisa tuh ambil S3.
Pakai babysitter nggak, Bu? Enggak. Luar Nah, biasa. pada waktu saya sekolah spesialis, Mm-mm. saya pada suatu hari, saya udah lupa, pas ulang tahun itu anak saya nemu tulisan harian saya, jam segini memberi susu, ini menyiapkan ini, hari ini jam segini begini, pulang sekolah ini. Kemudian harus ngaji jam segini. Jadi saya mengatur itu dari jam per jam. Dan itu Oke. ditemukan pada udah ada kebakar gitu, kebakar itu diselamatkan anak saya dan di bingkai. Di bingkai, luar Ternyata biasa. mama dulu sangat disiplin Heeh. untuk kapan Manage. minumnya susu. Mhm. Susu untuk anak yang sekian. Hari ini jam segini harus membuat susu untuk ini. Menyiapkan ini. Jam segini harus melihat PR anak, mengerjakan PR. Ini. Belajarnya setelah malam banget. Luar biasa, Ibu. Aduh, luar biasa, aku salut banget. Dan itu Ibu jalanin bertahun-tahun. Iya. Selama Ibu sambil ngurus anak dan Iya. sebagainya. Iya. Wow, luar biasa. Bapak Supari sendiri? Nah, saya beruntung punya suami seperti dia. Dia tuh Mendukung. tot wuri handayani. Luar biasa. Dia tidak pernah kamu harus begini, kamu harus begitu. Saling mengerti aja ya, Bu. Ya. Luar biasa, Ibu. Jadi rupanya pantesan ya, seorang Ibu Siti Fadila Supari menjadi sosok yang luar biasa, karena memang ibunya sendiri juga mempunyai sifat-sifat dasar yang luar biasa gitu. Memang patut dicontoh sekali gitu dengan kita sendiri gitu, semua ibu-ibu. Nah, Ibu, boleh nggak Ibu kasih saran-saran gitu ya ke kita di zaman sekarang ini? Sebetulnya sekarang ini yang lagi kita hadapin tuh apa sih yang sekarang nih ya? Maksudnya terkait COVID-19 ini, kedepannya tuh akan bagaimana? Karena kita ibu-ibu, aku sih ya Bu ya, sehari-hari tuh kan dibombardir dengan berita-berita terkait COVID-19 ini. Yang beginilah, yang bahaya lah, yang gejalanya lah, gejala apalah segala macam bla bla bla, sampai punya rasa takut, punya rasa khawatir. Ya seperti Ibu tadi bilang gitu, kita sebagai ibu-ibu adalah garda terdepan di keluarga kita. Aku harus menjaga diri aku sendiri, gak boleh stres, gak boleh galau, supaya kesehatan anak aku terjamin, kesehatan suami, kesehatan mungkin ada ART di rumah. Nah itu gimana Bu, aku harus bagaimana menghadapi situasi ini gitu. Mau cari berita yang benar tuh kemana sih? Saya heran kalau ibu-ibu bertanya begitu, heran. Emangnya ada masalah? Emangnya ada masalah dengan COVID? Jangan dipikirin COVID. Pokoknya COVID sudah berlalu dan sekarang tinggal endemik. Endemik itu bukan berarti tidak ada yang sakit. Ada sakit tapi bisa diobatin karena obatnya sudah ditemukan. Obat sudah ditemukan. Nah, yang menakutkan itu adalah penyakit menular yang obatnya belum tahu. Itu yang menakutkan. Nah, sekarang obatnya sudah ditemukan, Indonesia sudah ada. Don't worry lagi, sekarang COVID sudah akan menjadi flu biasa. Ibu kan nggak takut dengan flu. Iya, kalau obat. Udah sekarang jangan mikir penyakit deh. Sekarang mikir bagaimana kita membantu ekonomi suami, bagaimana kita bangkit, membantu anak-anak sekolah. Sekarang anak sekolah susahnya bukan main, ibunya juga harus belajar. Aduh, kasihan banget. Benar. Nah, ibu harus belajar dari pelajarannya itu. Nah, itu tantangan ibu. Jangan memikirkan COVID. Cukup dengan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan. Jadi hidup bersih dan sehat. Sering cuci tangan. Iya. Kemudian makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan sebagainya. Ya. Ibu tinggal menjaga itu di dalam keluarganya. Ya. Lihat anak-anak, bagaimana anak-anak bisa happy, bisa mengerjakan PR-nya dan sebagainya. Nah itu sangat membantu meningkatkan imunitas. Dan buatlah keluarga itu happy. Yang bisa membuat keluarga happy hanya ibu. Kalau ibu jangan cemberut, aduh, stres gimana? Stres itu pasti keluarganya ikut stres. Iya. Gitu. Iya.
Betul. Nah itu jadi, dan kalau sebagai seorang ibu yang profesional, punya ibu yang berkarir, jangan mengharap. Saya dulu tidak mengharap suami saya mendukung. Suami saya mendukung kayak nggak mendukung, tak agak mendukung. Oke. Jadi suami Kita saya jalan. mungkin kita jalan, asal di jalannya benar. Iya, iya. Nah, suami saya juga sudah merasa aku percuma kalau melarang anak ini ya. Jadi saya untuk maju ke depan, suami bukan suatu variabel. Kalau suami itu suami yang mencintai istrinya pasti tidak akan menghalang-halangi istrinya asal di jalan yang benar. Ya. Dan Nah, komunikasi itu. terjaga. Saya yakin cinta itu. Kalau cinta yang posesif nggak boleh keluar rumah, ada adik saya sendiri nggak boleh kerja oleh suaminya. Okay. Suaminya egois banget sih. Nah itu. Kalau misalkan sekarang pada anaknya pinter. Kalau sekarang suaminya pensiun, barangkali dia belum pensiun kan. Lah, adalah sekarang sudah duanya pensiun karena suaminya dulu istrinya nggak boleh bekerja padahal sarjana ekonomi, sayang banget. Ya. Intinya kita harus sama-sama berpikiran terbuka ya Bu ya, saling komunikasi ya, saling mendukung itu ya sebenarnya ya Bu ya. Iya. Jadi ibu itu fokus pada anak. Ibu fokus pada anak. Iya. Apapun siapapun Anda, apakah Anda seorang dokter, apakah Anda seorang insinyur, apapun profesi kita. Profesi Anda. Tapi anak is number one. Anak itu harus dididik, anak itu harus ditunjukkan arahnya kemana. Tidak memaksa. Kamu harus jadi ini, kamu harus jadi enggak. Arahkan. Diarahkan. Yang sesuai dengan kemauan anaknya. Dan itu harus dari sedini mungkin sampai umur 16. Kalau udah lebih dari 16 agak susah. Udah jadi gitu ya Bu, udah ada karakternya. Ibu selalu menerapkan itu ke anak-anak Ibu ya, ke cucu-cucu Ibu juga semuanya gitu ya. Kalau cucu-cucu nggak bisa. Cucu-cucu itu urusan orang tua ibunya. Kita untuk seneng-seneng aja. Iya. Kalau yang susah-susah, itu anakmu ya. Serahkan pada ibunya gitu ya. Iya. Luar biasa Ibu Siti Fadila. Iya. Cindy senang banget sih Ibu udah banyak sekali memberikan masukan hari ini untuk kita para ibu-ibu, dan juga tadi yang soal COVID itu semoga ibu-ibu dimanapun Anda berada juga masih banyak ya yang udah dengerin channelnya Ibu juga, tapi hari ini di sini buat ibu-ibu mau tahu, Ibu memberikan hal yang lebih jelas lagi pakai bahasa ibu-ibu gitu. Kalau di channel Ibu kan bahasanya lebih ilmiah gitu ya. Ya kita dengerin gitu. Saya ngomongnya selalu apa adanya. Iya benar. Ibu-ibu bisa dengarkan di channel saya, Siti Fadila Supari Channel. Iya, aku termasuk subscribernya. Aku selalu nonton. Aku seneng. Ibu ulang dong di sini ya. Ibu tuh ada di channel di salah satu episode Ibu yang judulnya Peduli Lindungi. Ibu ada kasih tahu kisi-kisi, maksudnya kasih tahu ke kita ada empon-empon. Nah, Ibu kasih tahu lagi dong di sini kita tuh. Dan sekarang kan udah nggak ada COVID lagi. Tapi itu bukannya bisa dipakai terus untuk kalau menjaga imun gitu. Untuk menjaga imun. Gitu. Karena kan flu tiap saat ya gitu. Nah kalau flu sekarang minum itu aja udah gitu ya. Enak. Empon-empon. Jadi 3 batang 1 jempol jahe, 1 jempol lengkuas, 3 serai. 3 serai. Iya, aku tahu. Jadi itu aja ya, direbus semuanya lalu diminum hangat-hangat itu empon-empon. 2 kali 1 itu untuk menjaga imun ya. Oke. Masih tentang suasana sekarang nih ya. Kan dari pemerintah mengumumkan bahwa diizinkan untuk mudik tahun ini, lalu tarawih udah boleh, tapi syaratnya harus vaksin bahkan booster. Nah itu menurut Ibu sendiri gimana sih? Itu aja aneh. Booster itu untuk apa? Emangnya kalau di booster itu gak bisa ketularan? Emangnya kalau di booster itu gak bisa sakit? Bisa. Jadi gak ada gunanya booster itu, sebenarnya gak ada gunanya. Itu di Mandalika itu 250.000 orang gak apa-apa, itu gak ada yang sakit. Cuman ada papang hujan aja. Nah itu. Nah kenapa kita mesti takut? Mestinya gak perlu itu, apalagi mau tarweh dadak di booster. Itu emangnya kenapa? Nah di gereja waktu Natalan juga gak apa-apa. Natalan tidak ada booster-boosteran, tidak ada PCR-PCR. Kenapa sekarang pada waktu hari raya kok malah disuruh booster tarweh pun? Nah sebetulnya
itu booster itu harus aneh tuh. Mungkin karena barangkali ya, mungkin saya minta siapa ya yang membisiki itu, ada Menkes, kan Menkesnya bukan dokter, pasti itu ada yang bisikin gitu. Iya. Nah itu tolong dipertimbangkan, booster itu untuk apa. Kalau kita menghadapi endemik yang penting adalah obat. Iya. Obat, jadi Sementara kalau ada obat yang sakit ya diobatin, titik. dan Kita tidak takut ketularan. dan obat COVID sekarang Kita sudah ada ya, ya Bu ya? kita tidak takut ketularan karena imunitas kita udah tinggi. Buktinya apa? Buktinya Omikron berlalu. Gitu. Nah, begitu Omikron berlalu, itu banyak sekali orang-orang yang kena Omikron tapi tidak sakit. Itu imunitasnya bagus banget. Justru malah bagus. Iya. Kayak OTG itu imunitasnya bagus banget. Itu imunitas yang jauh lebih bagus daripada vaksin. Dan vaksin 2 kali udah cukup deh. Oke. Jangan booster lagi. Itu memberatkan rakyat walaupun boosternya itu tidak bayar. Ya. Ya, Ya. tapi ribet. Dan apakah booster itu tidak ada side effect-nya? Nah, itu dia Kalau Ibu. ada side effect-nya, apakah pemerintah Mau benar menanggung. melindungi atau menanggung? Ya kalau side effect-nya kelihatan, kalau nggak kelihatan, ya gitu. Side Jadi effect-nya apa sih Bu yang paling jelas? mudah-mudahan pemerintah tidak mengadakan kebijakan itu, mudah-mudahan tidak jadi itu. Ibu-ibu dong yang minta pada Pak Jokowi, Pak Jokowi. Jokowi. Ibu-ibu yang bersuara gitu ya Bu ya. Bu mau tanya dong, apa sih side effect-nya booster? Side effect biasa sama dengan vaksin biasa. Ya kita kan belum tahu semua side effect-nya vaksin yang diberikan untuk booster. Saya ngerinya booster itu adalah dari vaksin-vaksin luar negeri yang didatangkan dari luar negeri itu diberikan pada kita. Nah itu belum ada datanya. Apakah itu ada side effect-nya apa tidak? Itu belum ada datanya. Iya ya Bu ya. Belum diteliti. Kalau yang vaksin Sinovac sudah diteliti, tapi yang lain belum. Oke. Dihantem aja kita. Kenapa vaksin Nusantara itu belum disebarkan ya Bu ya? Ya itu dia. Vaksin Nusantara itu padahal made in dalam Indonesia. negeri, karya anak bangsa. Iya. Yang sayangnya kalau vaksin Nusantara itu terbit, maka vaksin konvensional akan tenggelam. Nggak laku lagi. Nah itu yang menakutkan vaksin-vaksin konvensional. Nah barangkali itu ada, aku nggak bisa, Ya. tapi keadaannya seperti itu. Oke, jadi berdoa aja semoga ke depan lebih baik ya Bu ya Ya. keadaannya. Tapi yang penting, Tapi saya yakin imunitas orang Indonesia itu bagus. ya Kalau yang meninggal kemarin, saya yakin karena komorbidnya, itunya ya yang mengakibatkan jadi parah. Maka sekarang Anda semua harus hidup bersih dan sehat. Ya. Kembali lagi ke situ. Ya luar biasa sekali. Ibu-ibu mau tahu hari ini obrolan saya dengan Ibu Siti Fadila Supari banyak sekali masukan dan sekali lagi kita ibu-ibu yang harus menjadi garda terdepan di keluarga kita sendiri. Kita yang harus lebih pintar, kita harus yang pandai, kita harus mau menggali ilmu, mencari ilmu dari source, dari sumber yang benar, yang terpercaya, begitu ya Bu ya. Karena kita Ya, ini tapi kalau dari sumber mengatakan Ya. Booster itu tidak nanti kan ya. Booster itu tidak perlu, tapi pemerintah memaksakan harus pakai booster. Oke. Nah, mau nggak mau kita juga tidak bisa menentang Melawan. pemerintah. Iya. Mintalah pada pemerintah akan pemerintah merubah kebijakannya. Baiklah ibu-ibu, mungkin dengan kita punya cara ya Bu ya, berbicara dengan pemerintah ya, mungkin lewat surat terbuka dan sebagainya gitu ya. Ya baiklah, Ibu Siti Fadila, terima kasih sekali waktunya hari ini. Banyak sekali wawasannya untuk Cindy sendiri, semoga juga untuk para ibu-ibu yang lain bisa menerima wawasan yang sangat bagus kali ini dan menjadikan kita ibu-ibu yang lebih tangguh, lebih canggih lagi, karena contoh dari ibu
walaupun ibu sibuk dengan segala macam kesibukannya, tapi tetap aja ibu menjadi seorang ibu dari anak-anaknya yang merawat, menjaga, dan mengarahkan, mendidik anak-anaknya sehingga ya sampai saat ini gitu ya, udah punya cucu gitu malah. Ya baiklah kalau begitu, ibu-ibu mau tahu, terima kasih sekali sudah mengikuti episode kali ini. Semoga ibu-ibu mendapatkan suatu motivasi dari Ibu Siti Fadila Supari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.